Materi berikutnya itu adalah prediksi erosi dengan metode USLE. USLE itu singkatan dari Universal Soil Equation atau persamaan pelilahan tanah yang dikembangkan oleh US Management dari tahun 49 sampai menjadi standar tahun 1978. Dan ini sampai sekarang juga masih dipakai. Jadi di banyak negara di dunia ini dipakai sebagai standar untuk prediksi erosi ya. Ya, prediksi erosi juga termasuk di Indonesia. Ya. Nah, apa persamaan USL ini? Jadi bagaimana persamaan ini? Jadi erosi atau kehilangan tanah itu adalah perkalian dari faktor hujan R K LSCP. A sama dengan R K LSCP. Jadi R ini faktor hujan, erositas hujan. K ini adalah erositas tanah, faktor tanah. L ini faktor panjang lereng, S kemiringan. C ini crop faktor atau P ini praktis, jadi tindakan konservasi. Jadi ini adalah faktor hujan, faktor tanah, faktor kemiringan lereng, faktor panjang lereng, ya, panjang lereng, kemiringan lereng, faktor tanaman, dan faktor tindakan konservasi. Nah, kita di Indonesia ini memodifikasi ya faktor R ini. Kenapa? Karena memang sulit sekali kita mencari data hujan yang otomatis, sehingga banyak digunakan persamaan POL untuk nilai I30 ini ya dengan menggunakan data hujan harian. Nah, kita akan mencoba menghitung setiap faktor yang ada di dalam USL ini. Nah, ini ada satu tulisan saya tahun 2020 yang bisa di-download ya, dicari saja di internet, ya di Google itu. Jadi soil erosion at pineapple plantation Indonesia under the climate change issue. Jadi ini diterbitkan di IAP Conference Series dan nomor 423 tahun 2020. Nah, rumus POL yang biasa kita gunakan untuk menghitung indeks stabilitas itu adalah seperti ini aslinya. Jadi ini aslinya dipakai di Jawa ya, tapi sekarang digunakan di Indonesia juga. R sama dengan 6,119 mm pangkat 1,21 kalikan D min pangkat 0,47 kalikan M kali 0,53 dengan mm ini adalah month of monthly rainfall. Jadi the month of monthly rainfall dalam satuan sentimeter, kemudian dana berjumlah monthly rainitis dari jumlah hujan dalam satuan, nggak ada satuannya hari ini ya. Kemudian M is maximum rain 24 hours in the month. Jadi jumlah hujan maksimum selama 24 jam dalam satu bulan. Ini semua satuan adalah satuan sentimeter. Nah, saya berikan contoh ini. Ini adalah tabel hujan, ini ada hari, tanggal 1 sampai 31, ini adalah bulan Januari, ini adalah jumlah hujan setiap hari. Ini setiap hari, ini biasanya karena satuannya milimeter ya. Ini kemudian berapa jumlah total hujan 323. 323 kalau jadikan senti jadi 32,3. Jumlah hari hujan 16 kali ya, 16 hari. Kemudian maksimum itu 68 mili. Ini pada tanggal 12/68. Jadi 6,8 mili. Kita masukkan ke dalam rumus POL, diperoleh nilai R-nya itu 308,3. Nah, ini dengan formula ini ya. Ini. Nanti kalau kita ingin cari erosi setiap bulan, maka kita akan menghitung setiap bulan di bulan ini, Januari berapa, Februari, dan seterusnya. Atau kalau kita langsung setahun, maka ini kita jumlahkan berapa erosi yang terjadi selama 1 tahun. Ya. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah faktor erodibilitas tanah dengan menggunakan rumus Wismer, Johnson, dan Cross. Rumusnya panjang ini ya. Ya, unsur yang kita masukkan adalah M itu persen very fine sand and silt. Kemudian ada clay juga datanya. Jadi data tekstur tanah ditambah dengan very fine sand dan silt. Ini harus diukur di lab. Kemudian data organic matter, bahan organik tanah. Jadi kita kursi organik, kemudian kita konversi dalam bahan organik. Kalikan 1,76 ya. Kemudian kode soil structure kode, berapa kode struktur kodenya seperti apa? Ya, bentuk strukturnya, kemudian permeabilitas kelas. Jadi ini rumusnya panjang. Ini ya, kita cari ini kita hitung tekstur tanah, kita masukkan lab, kita analisis
organik juga kita kita analisis, kemudian permeabilitas juga kita analisis ya, kita dengan ring sampel kita ukur, hanya kode struktur tanah itu kita bisa amati di lapangan. Jadi apakah strukturnya itu hanya dua sebenarnya, granular dan yang lainnya. Jadi kalau dia kodenya 1 ini kurang dari 1 kalau dia granular. Kalau yang kubus, lempeng masif itu masuk dalam kode 4 ini. Sedangkan kalau granular ini ukurannya macam-macam ya. Kalau granular sedang perkasan biasanya namanya adalah gram. Itu antara 2 sampai dengan 10 mm. Ini kode struktur tanah. Kemudian kelas permeabilitas ini juga kita ukur di lab ya. Nah, ini berapa dari cepat sampai dengan kelas 6 ini sangat lambat. Ya, cepat, sedang lambat sampai sedang dan seterusnya. Ini contoh misalnya dari data yang kita perlukan ya. Ini misalnya pasir sangat halus ketemunya 5%, debu 10%, lihat 40%, pasir kasan 45%, kemudian panorganik 3,5%, struktur granular halus, permeabilitas sedang. Ini contoh bagaimana kita mencari indeks iruptas tanah. Nah, ini bisa kita cari dengan menggunakan namanya nomograf seperti ini. Ya, kita masukkan ini pasir persen debu dan pasir sangat halus ya. Kemudian ini ada grafik ini pasir kasar. Di sini ketemu berapa pasir kasar ya, ketemunya di sini. Kemudian kita cari bahan organiknya berapa. Ya, organiknya berapa misalkan tadi 3%. Kemudian kita geser di sini kode strukturnya apa tadi? Nah, tadi adalah granular halus. Nah, kemudian ke bawah permeabilitasnya berapa kodenya? Jadi apakah dia tadi sedang ya, jadi 3 tadi ya. Sedang 3. Nah, kemudian kita geser ke kiri ketemu 30. Jadi ini karena satuannya sampai dengan 100, ini bagi 100 jadi 0,3 ketemunya nilai iruptas tanah. Atau kita bisa juga masukkan ke dalam rumus ini ya, rumus yang pertama ini. Ya, kalau banyak mungkin kita bisa masukkan rumus, tapi kalau hanya sedikit 1, 2, 3 ya lebih cepat kita menggunakan nomograf. Nah, kemudian faktor LS ini ada rumusnya seperti ini, X ini panjang lereng dibagi 22,13. 22,13 ini adalah standar dari panjang lereng. Dari pos standar itu 20 meter ketika itu sebagai standar. Ini dalam satuan meter. Slope kalikan dengan angka ini ya, ini slope-nya dalam satuan persen. Ya, slope-nya satuan berapa? Bukan derajat tapi persen. Jadi langsung ini kita bisa masukkan sini atau kita gunakan namanya nomograf. Sama. Ini panjang slope dalam satuan meter. Kemudian ini persennya ya. Ini adalah nilai SL-nya. Jadi misalkan ini 60 meter. 60 meter slope-nya 3% ya, 60 meter 3%, kemudian kita tarik ke kiri berapa? Oh, berarti dia faktor LS-nya adalah 0,3 sekian ini ya. Ini misalnya itu slope-nya ini kita. Jadi gampang sekali nilai LS maupun nilai K itu kita hitung dengan menggunakan nomograf. Nah, berikutnya adalah faktor C. Faktor C ini ya kita tinggal cari di buku-buku standar konservasi tanah. Berapa nilai C tanaman tertentu yang kita cari. Jadi ini merupakan efektivitas tanaman dalam menahan erosi. Jadi kalau misalkan tanpa tanaman nilainya 1 ya. Kemudian kalau misalkan tanamannya sampai hutan lebat itu adalah 0,001. Jadi nilainya antara 0 sampai dengan 1 ya. Mungkin tidak ada nilai nolnya itu enggak ada ya. Pasti ada erosi kecil-kecilan. Ya, ini misalkan jagung 0,61, ubi kayu 0,2 sampai 0,5, kacang tanah 0,170 kita lihat di tabel. Ini faktor C. P itu tindakan manajemen. Jadi nilainya juga 0 sampai dengan 1. Jadi kalau tanpa tindakan, jadi ada lereng, nggak ada tindakannya, ini 1 ya. Kalau kontur 0,9, 6 sampai dengan 0,9, teras bangku 0,45. Nah, ini sifatnya adalah mengurangi erosi sehingga kalau ini selesai maka ini segera bisa kita hitung ya berapa nilainya, berapa nilai erosinya. Jadi misalnya ini 2000 ya. 2000 kemudian K-nya itu misalkan tadi 0,4 misalnya 0,3 ya. Kemudian LS-nya itu misalkan tadi berapa faktor LS-nya tadi ya? Misalkan 2,1 sama 3. CP-nya itu adalah 0,6 ya.
P-nya itu adalah teras bangun 0,45, maka kita bisa menghitung berapa nilai nilai erosinya ya. Jadi ini bisa kita hitung berapa nilai erosinya dalam satuan ton per hektar ya. Kalau tadi R-nya bulan ya per bulan, kalau R-nya tahun ya ini per tahun.